Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya kalian dalam sehat-sehat ya. Salam sehat dari Amerika. Oke, kemarin saya sudah bikin video 6 langkah yang harus kalian siapkan untuk membawa kucing Anda ke Amerika. Nah, saat ini saya akan jelaskan atau rincikan kira-kira berapa sih biaya yang saya habiskan untuk membawa kucing ke Amerika. Jadi saya ada 2 kucing yang saya bawa ke Amerika. Kalian bisa nonton video sebelumnya ya kalau kalian ingin melihat step-step atau prosedur apa yang harus kalian siapkan untuk membawa kucing Anda ke Amerika. Oh iya, dalam video sebelumnya saya ketinggalan untuk mengatakan bahwa surat SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan yang kita dapatkan dari dinas hanya berlaku 2 minggu. Kemarin saya ada bagikan 6 step. Step ketiga itu adalah SKKH. Jadi langkah-langkah setelah mendapatkan SKKH untuk mengurus surat rekomendasi dari dinas DKI Jakarta dan juga surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian, itu kalian lakukan sampai keberangkatan itu 2 minggu, dalam 2 minggu. Jadi kalau sudah lewat 2 minggu, kalian akan disuruh bikin baru. Itu nanti kendalanya adalah pada saat mengurus PPK online. Jadi pada saat di karantina, mereka akan cek SKKH-nya atau surat keterangan kesehatan hewan. Kalau sudah expired, maka akan disuruh buat yang baru. Jadi teman-teman, untuk step yang ketiga dan seterusnya sampai yang keenam, kalian lakukan dalam 2 minggu. Ya, itu harus dalam 2 minggu hingga sampai berangkat nanti ke USA. Oke, sekarang kembali ke topik. Berapa yang saya keluarkan waktu saya membawa kucing saya ke USA? Baik, yang pertama itu adalah biaya vaksin. Itu ada 2 kali vaksin, sama yang ketiga adalah vaksin rabies. Nah, vaksin yang pertama itu biayanya adalah 250.000. Jarak antara vaksin pertama dan vaksin kedua harus ada 30 hari atau 1 bulan. Kemudian vaksin kedua itu bisa sekaligus dengan rabies. Nah, vaksin keduanya itu 250 ditambah 150. Jadi vaksin rabies itu adalah 150. Jadi 250 tambah 150 adalah 400. Nah, jadi total vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin rabies itu biayanya adalah 650.000, ya 400 tambah 250, jadi 650.000 dikali 2, karena kucing saya ada 2, jadi 1.300.000. Jadi untuk vaksin lengkap semuanya, untuk kedua kucing saya adalah 1.300.000. Baik, yang kedua adalah biaya titer rabies. Kemarin saya juga sudah dijelaskan gimana untuk melakukan proses titer rabies, seberapa lama dari vaksin rabies ke titer rabies. Kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Untuk biaya titer rabies 1 ekor itu 100.000. Jadi karena kucing saya 2 ekor, jadinya 200.000. Oke, yang ketiga adalah surat rekomendasi pengeluaran hewan dari Ditjen Peternakan dari Kementerian Pertanian ya, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini biayanya murah, cuma 25.000. Waktu saya bikin pengajuan, udah saya isi semua di Simrek ya, di website Simrek. Kemudian mereka akan minta bayar 25.000 itu pakai virtual account. Kita transfer, kemudian tunggu sekitar 2-3 jam, nanti akan divalidasi. Ada keterangan kalau sudah sukses, pembayaran sudah sukses gitu. Kemudian kita baru bisa download dokumen surat rekomendasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kandang. Nah, kandangnya sendiri nggak boleh asal-asal ya teman-teman. Jadi kandang yang memang sudah tersertifikasi IATA, IATA. Jadi itu ada ukurannya, ada ukuran kandang yang tinggi, panjang kali lebar hewan sama panjang kali lebar kandang tersebut. Nah, dan waktu itu saya cari-cari yang udah certified IATA itu adalah Scudo. Waktu itu saya beli online di Tokopedia 1.400.000. Jadi gini teman-teman, waktu itu sebenarnya saya sudah sempat beli kandang Scudo yang nomor 2. Dan itu memang pas, tapi hanya untuk 1 ekor kucing. Nah, kucing saya kan ada 2. Jadi akhirnya saya beli yang ukuran yang lebih besar, nomor 4. Waktu itu yang nomor 2 itu sekitar 300-an atau 400-an gitu, saya lupa. Akhirnya saya putuskan saya beli yang nomor 4, pas banget untuk 2 ekor kucing. Itu harganya
1.400.000. Kemudian untuk biaya karantina, sendiri itu juga nggak terlalu mahal. Jadi untuk pemeriksaan itu satu ekor itu 10.000 kali 2 jadi 20.000 hanya pemeriksaan. Terus kemudian sertifikatnya itu 5.000. Kedua kucing saya itu dalam satu sertifikat. Jadi dalam satu sertifikat, jadi saya bayar waktu itu 25.000. Selanjutnya adalah transportasi. Jadi karena saya ada 2 kucing, ngantar ke vaksin, terus ngantar ke titik rabies, ke bandara. Waktu itu saya sampai bolak-balik 2 kali ke bandara. Jadi itu habislah sekitar 1 juta. Waktu itu kalau saya hitung-hitung ya naik GrabCar bolak-balik dari dari bandara ke rumah aja itu 500.000. Belum lagi ke vaksin, belum lagi ke titik rabies, ya habislah 1 juta untuk transportasinya. Terus selanjutnya adalah pemasangan microchip. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa dari Jakarta sendiri peraturannya adalah hewan kita atau hewan peliharaan kita itu harus sudah dipasang microchip. Waktu itu saya agak struggle juga ya. Maksudnya saya lama juga untuk nyari tahu gimana sih untuk pasang microchip. Terus saya tanya-tanya ke beberapa klinik dokter hewan dan lumayan mahal juga, sekitar 450 sampai 500. Jadi sekitar 400-500 lah untuk pemasangan microchip sendiri. Nah itu untuk satu ekor. Kucing saya kan ada 2. Tapi waktu itu saya cari-cari di toko online ya. Saya searching, saya browsing dan ternyata saya dapat toko yang menjual microchip. Dan saya baca spesifikasinya dan reviewnya juga bagus. Akhirnya saya beli dan dapat per satunya itu 30.000. Jadi saya beli 2, 60.000. Jadi waktu itu sebelum saya beli di Tokopedia, saya udah tanya dulu dokter hewan langganan saya. Saya tanya, Bu bisa nggak pasang microchip di sini? Nanti saya beli online terus ibu yang pasangin. Oh iya boleh kata dia. Itu senang banget. Pastinya jatuhnya lebih murah. Pemasangannya itu waktu itu saya bayar, ya dia minta 200.000. Jadi satu ekor itu 100.000. Jadi karena kucing saya ada 2 jadi 200.000. Nah kan jauh lebih hemat kan. Jadi untuk 2 ekor tuh saya hanya bayar 260.000. Kalau tadinya saya ke klinik ya khusus untuk pasang microchip itu jatuhnya lebih mahal, 400 sampai 500.000. Oke, selanjutnya adalah waktu itu saya juga beli reader microchipnya untuk memastikan, ya saya mau pastikan ini microchip yang saya beli ini berfungsi atau enggak. Nah waktu itu juga itu saran dari dokter hewan langganan saya ya, dokter hewan kucing saya. Nah akhirnya waktu itu saya beli di toko online juga di Shopee. Tokonya itu waktu itu di Surabaya, tapi pengirimannya nggak terlalu lama sih ya. Saya beli ya itu juga saya nyarinya susah ya karena mahal banget. Reader itu sekitar 1 jutaan, tapi kemarin itu aku dapat 441.000 itu udah termasuk ongkir sama biaya penanganan. Saya pesan dan 2 hari setelahnya nyampe di rumah dan saya tes untuk baca microchip berfungsi. Dan setelah kucing saya disuntik sama dokter hewan langganan saya, microchipnya sudah disuntik ke kucing saya dan saya scan pakai microchip reader, itu kebaca dan berfungsi dengan baik. Jadi itu bisa teman-teman bisa ini ya, itu mungkin bisa solusi yang baik, maksudnya untuk menghemat juga kan kalau seandainya teman-teman mau beli atau mau pasang microchip, karena microchip yang saya beli itu bisa untuk ikan, bisa untuk kelinci, bisa untuk doggy. Yes, dan saya lihat juga reviewnya bagus, makanya saya beli dan lebih murah, lebih hemat tentunya. Terus kemudian excess baggage. Jadi kalau kita mau bawa kucing kita naik pesawat, kita nggak perlu beli tiket kayak manusia ya. Jadi waktu itu suami saya yang pesan tiket saya dari Jakarta ke USA, ke Boston waktu itu. Jadi waktu dia booking tiket saya itu dia tanya ke bagian Qatar, kebetulan saya naik Qatar Airways. Dia bilang kalau saya akan bawa 2 ekor kucing. Terus kemudian bagian maskapainya itu nanya ukuran kandangnya berapa. Jadi itu memang kita harus tahu ya ukuran kandangnya berapa, ya berapa beratnya.
Dan waktu itu saya timbang, saya benar-benar timbang, saya catat panjang kali lebar, terus kemudian beratnya berapa, kucing saya berapa, saya hitung. Jadi waktu itu beratnya nggak nyampe 15 kilo, nggak nyampe 20 kilo lah. Jadi masih dalam range harga excess baggage di Qatar. Jadi waktu itu excess baggage-nya itu $350, 5.035.000, 5.035.000, tapi bayarnya itu harus cash di bandara untuk biaya excess baggage-nya. Jadi buat teman-teman, ini buat tricky juga ya. Jadi buat teman-teman yang kalau seandainya pengen bawa 2 ekor kucing, bikin aja di satu kandang yang sama, karena kalau bikin 2 kandang terpisah jauh lebih mahal. Dengan excess baggage-nya itu per kandang, jadi kan lumayan, bayangin aja kalau satu kandang 5 juta, 2 kandang jadi 10 juta. Ini dulu yang saya pikir-pikirkan juga, jadi saya beli kandang yang lebih besar ya untuk ukuran anjing lah ya, kandang ukuran dogi, dan ya leluasa banget mereka di dalam, bahkan bisa sampai lompat-lompat kali kucingnya di dalam ya. Jadi itulah saran dari saya maksudnya. Oke, jadi totalnya berapa semuanya? Oke, jadi sekarang kita rangkumkan aja ya. Yang pertama tadi biaya vaksin itu 1.300.000, terus kemudian biaya titer rabies 200, tambah surat rekomendasi 25.000, kandang IATA ya, kandang yang sudah sertifikat IATA, yaitu waktu itu aku Skudo, merek Skudo itu 1.400.000. Kemudian biaya karantina atau biaya pemeriksaan itu 250.000, excess baggage itu 5.035.000, dan transportasi 1 juta. Pemasangan microchip itu 260.000, readernya itu 441.000. Jadi total semuanya biaya yang saya keluarkan untuk kucing saya itu sebesar 9.686.000. Jadi 9.686.000. Jadi inilah biaya yang saya habiskan untuk kedua kucing saya, dan hingga sampai mereka di Boston terbang bersama saya. Oke, nanti saya akan ceritakan nyampe di bandara itu gimana ya, gimana prosesnya, gimana masuk bandaranya. Nanti saya akan buat di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa saksikan terus video, pantengin terus channel saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya, karena saya akan memberikan beberapa informasi yang mungkin sangat penting bagi Anda. Terima kasih, bye-bye, see you in the next video.